Ibu dari Bu Febi dari mana Ibu? Dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh gitu ya, ini dapat undangan juga ya Bu ya? Iya, dapat undangan dari Mas Era. Oh, ada sesuatu yang ingin disampaikan nanti? Ya, harapannya penghayat juga ke depan mendapat perhatian juga dari pemerintah. Oke, mendapatkan ruang ya. Iya, karena kan putusan MK 97 itu kan harusnya final dan mengikat dan bisa memfasilitasi penghayat di seluruh Indonesia. Oke, ini Untuk berarti hak-haknya Anda bisa jangan terpenuhi. memperjuangkan bukan hanya untuk diri sendiri ya, Betul. untuk semua yang ada di Indonesia gitu ya. Betul, untuk menghayat semua yang ada di Indonesia. Ini kebetulan adik ini presidium Kemapakti Kabupaten Banyumas. Oh iya ya, kamu Mbak Febi apa? Kalau saya sekretaris Oh, MLKI Kabupaten MLKI Banyumas. Kabupaten Banyumas ya. Oke. Tapi aktif juga di apa presidium? Kemapaktinya Iya, oke aktif ya. juga di Oh, iya, kepemudaan. iya. Banyak ya, bukan hanya itu Koramas, terus apa lagi gitu ya, banyak ya. Siap, Oke. Koramas dan kelompok-kelompoknya Mas Era juga yang dibuat juga. Iya. Grup-grupnya yang Iya, iya, dibuat. iya. Terima kasih. Dan juga Iya, sastra enggak. pinggiran. Iya, iya, oke, oke. Saya Setia Triwibowo, biasa dikenal atau familiarnya Bu Tratari. Terkait tema satu tahun pemerintahan tanpa Wapres, izin yang saya pahami terkait Wapres ini kan ada dasar hukum pasal 16 Undang-Undang 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan keanggotaan Wapres sebagai lembaga pemberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kemudian di dalam pelaksanaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini membentuk penasihat juga, tetapi penasihat khusus. Ini dasar hukumnya. Pembentukan penasihat khusus itu satu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Kemudian turunannya peraturan presiden pasal 2. Ini Perpres nomor 137 tahun 2024 tentang penasihat khusus dibentuk untuk mempelajari tugas presiden terutama di bidang-bidang yang belum terakomodasi dalam struktur formal pemerintahan. Tugas mereka bersifat khusus dan spesifik serta langsung diberikan oleh presiden. Yang ketiga adalah keputusan Presiden Indonesia nomor 140/MIP tahun 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus presiden. Kemudian dilanjutkan keputusan Presiden nomor 45/MIP tahun 2025 tentang pengangkatan penasihat khusus presiden. Dalam hal ini, penasihat khusus yang dibentuk presiden cantolannya juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
itu yang menjadi pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bowo, tepuk tangan. Mas Bowo kayak pejabat TV sama bini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Kang Pur dari Gema Indonesia. Saya sangat antusias ya mendengar penjelasan dari Pak Lutfi, kemudian Prof, Ibu Riris dan Pak Oning. Oning ya. Terkait dengan kenapa sudah 1 tahun lebih pemerintahan Prabowo kok belum ada tim pres, dan hari ini harapan atau refleksi dari acara ini kan ada pesan dari kita warga Banyumas yang ibaratkan pesan dari Gunung Slamet. Saya rasa melihat pemerintahan Prabowo saat ini 1 tahun ini sebenarnya ini adalah ujian awal ini dari sekian banyak yang mendukung pemerintahan Prabowo, baik itu dari berbagai warna partai. Nah, ini ujian awal. Pertama adalah 30 Agustus, di mana aspirasi mahasiswa kemudian dilanjutkan oleh beberapa buruh masyarakat. Kemudian yang kedua kalinya adalah ini sebuah permasalahan bangsa yang sumbernya dari alam sendiri, tapi ya belum tentu ini murni alam, karena bukti-bukti bencana kemarin kita semua tahu itu bukan secara alami, tapi potongan kayunya jelas itu dengan jempol. Kembali kepada pemerintahan Prabowo, tentunya kenapa tidak ada Watimpres? Barangkali Pak Prabowo ini memang belum membutuhkan Watimpres barangkali, tapi tadi disinggung oleh Prof, Ibu itu ini adalah amanat undang-undang. Nah, justru kami sebagai warga masyarakat, bagaimana ini praktisi hukum atau mereka-mereka yang berada di lembaga yudikatif melihat sesuatu yang amanat undang-undang tidak dijalankan, tapi kok nggak ada suaranya gitu, Mas. Jadi melihat pemerintahan Prabowo sekarang sih, kami selaku masyarakat berharap yang namanya presiden itu menjadi pemimpin kita semua, Pak. Betul nggak? Baik yang mendukung ataupun tidak, kita sudah menerima kok presiden kita adalah Prabowo Subianto dan Gibran. Akan tetapi kami masyarakat juga berhak untuk menilai, artinya memandang bahwa ternyata pemerintahan Prabowo setahun ini belum maksimal. Kalau secara pribadi Pak Prabowo saya pengen Indonesia ini negara kuat yang berdikari, nggak perlu lagi diurusi atau dibantu negara lain lah. Saya pengen mencoba, ayo semua komponen bangsa Indonesia ini kuat membantu bencana ini secara pribadi. Akan tetapi di dalam kabinet Prabowo sendiri saya melihat ini selaku masyarakat, ini kalau apa istilahnya orang Banyumas itu diloske sirae, dicekelin buntutnya itu Mas, dari itu ya. Jadi dilepaskan kepalanya tapi buntutnya tetap dipegangi gitu. Nah, analogi itu kalau lebih jelas lagi adalah Pak Prabowo ini belum jelas mau bikin minuman apa gitu loh. Minuman kopi latte atau kopi cappuccino, tapi di dalam gelasnya Pak Prabowo ini masih ada setengah teh gitu loh. Masih ada setengah teh. Harusnya kalau memang Pak Prabowo kepengen mau membuat racikan kabinet yang judulnya kopi latte, cappuccino, ya gelas ini yang ada air tehnya harus dibuang dulu gitu Pak Mas Bani. Iya, harus dibersihkan dulu. Jadi betul-betul Prabowo bisa menghadirkan sebuah kabinet cappuccino atau kopi latte yang benar-benar murni. Tadi ada yang namanya Watimpres, menurut saya itu toppingnya gitu. Nah, Pak Prabowo belum bikin kopi sama sekali menurut saya ini Pak Lutfi. Dan saya setuju dengan Pak siapa itu ya, bahwa ternyata kita berharap DPR juga udah nggak bisa. Mereka udah menyatu dengan eksekutif ya, dan apa yang namanya kecemasan, kekhawatiran kita ini akan terjadi lagi nanti 2029 gitu. Ya. Jangan sampai Indonesia nanti melawan kotak kosong Pak Lutfi. Saya malu lah gitu. Gitu ya.
Ya, jadi itu Pak Mas Barit, Ya. kalau memang ini Pak Prabowo kepengen seluruh komponen bangsa mendukung satu baris dengan Pak Prabowo, teh yang ada di gelasnya Pak Prabowo ini harus dicuci dulu. Ya. Yang dari 2 periode yang kemarin itu harus dibuang dulu lah. 2009 pernah kosong. itu Pak Lutfi. Jadi gelasnya Pak Prabowo ini masih ada teh, jadi Pak Prabowo belum bisa bikin sesuatu kopi yang original gitu, dan rakyat belum bisa menilai itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Pur dari Gema Indonesia. Ini Gema Indonesia afiliasinya bukan Gema Indonesia yang Gema kebebasan ya. Gema Indonesia afiliasi dengan partai. Jangan kebanyakan. Saya harus makan jam 12. Kalau sini masih kan. Monggo. Izin Pak Barit, kemungkinan pertanyaan saya banyak dan agak mana telat untuk Pak Barit makan siangnya, mohon maaf ya Pak. Jadi saya izin, saya juga muridnya Pak Barit dan Pak Lutfi pada saat di UMCIZU, mohon izin Pak. Makan siangnya jam 1. Siap. Mohon izin Prof, Ibu, dan Pak Honi, izin ada beberapa pertanyaan, mohon maaf bila pertanyaan saya ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Saya juga menyoroti dari pertanyaan tadi bahwasanya ketika apakah tradisi dari lone wolf atau dari kepresidenan ini lebih efektif Pak? Karena daripada pelembagaan nasihat yang tadi dijelaskan, apakah lone wolf ini ternyata yang diterapkan oleh Pak Prabowo atau seperti apa? Karena jika pemerintah mampu berjalan stabil selama 1 tahun, jika stabil ya Pak Bu. Nah, jika stabil selama 1 tahun tanpa Watim Pres ini membuktikan bahwa Watim Pres selama ini hanya berfungsi sebagai, mohon maaf, wadah akomodasi politik saja. Dan daripada kebutuhan fungsionalnya. Dan tadi juga disebutkan oleh Prof. Riris terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang mewajibkan adanya Watim Pres untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Apakah absennya lembaga ini selama 1 tahun itu dianggap sebagai pengabaian terhadap perintah undang-undang yang tadi boleh disampaikan, dan ataukah ini sebenarnya sinyal bahwa posisi penasehat resmi ternyata sudah tidak dianggap relevan dalam pemerintahan dan tidak butuh Watim Pres selama 1 tahun ini? Maka apakah legitimasi dari keberadaan lembaga ini bisa dipertanyakan? Dan memang ketika tidak dibutuhkan, mengapa undang-undangnya tidak dihapus? Begitu. Karena kan sekarang lagi modelnya menghapus undang-undang ya Pak. Kenapa tidak dihapuskan gitu? Dan ketika memang jika butuh, terus mengapa dibiarkan kosong? Tentu saja ini kan menciptakan ketidakpastian hukum tentu saja. Dan selanjutnya mohon izin, bagaimana sebenarnya kita bisa menjamin oposisi pemikiran dalam lingkaran presiden? Karena kan Watim Pres secara konstitusional berfungsi memberikan pertimbangan yang baik, diminta ataupun tidak diminta. Dan ketika tanpa lembaga ini, bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa presiden tidak terjebak dalam ruang gema? Dan yang memang isinya ya hanya laporan ya asal bapak senang saja gitu dari para menteri gitu. Dan dalam setahun terakhir kan bagaimana ini Pak pemerintah menjamin tidak adanya titik buta dalam kebijakan nasional yang secara mekanismenya itu second opinion dari Watim Pres itu ditiadakan? Dan apakah kegagalan dan gejolak sosial pada beberapa kebijakan hari ini dalam setahun ini itu salah satu akibat langsung daripada ketiadaan pertimbangan independen yang seharusnya datang dari Watim Pres ini? Dan boleh mungkin ini kritik atau solusi yang bisa ditanggapi juga Bapak Ibu, mohon izin. Apakah solusi untuk mendorong pemerintah segera melakukan legislative review terhadap undang-undang Watim Pres itu diperlukan? Dan ketika memang model penasehat dianggap memang usang, apakah memang harus diubah ke dalam model national security dan economy council yang lebih teknokratis dan lincah, karena bukan sekedar tempat parkir tokoh politik. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih, saya Kinanai Zulfa dari Universitas Purwokerto. Hidup Syaisul.
memuji mahasiswa. Izin ganti memuji Pak Barik dan Pak Lisi juga. Izin Pak Barik. Iya. Izin ya Pak Barik. Nggak harus izin. Kalau kita di negara demokratis, karena kita bukan polisi atau tentara, nggak perlu izin. Kalau tentara lah boleh izin. Gitu. Monggo, Mas Iten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati semua sahabat yang di sini. Saya Yudo Itai, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, juga Ketua Forum Banyumas Eli. Saya orang hukum, tapi saya akan tidak cerita hukum di sini. Saya akan cerita bahwa DPA sama Wapres sama menggali-gali jenenge. Yang ingin saya datang ke sini ada pesan menarik, pesan dari Gunung Slamet. Kemudian tadi di sini juga disebut kalau memang perlu ada Watin Press dari ruangan ini. Kenapa tidak? Pesan saya cuma satu kepada Watin Press ke depan kalau ada. Tolong kalau pesan dari ruangan ini adalah kalau kelak ada Watin Press dari ruangan ini, pesannya cuma satu, jangan eksploitasi Gunung Slamet sampai ke belakang. PDSAE dan lainnya. Saya pesan dari Gunung Slamet, harapan saya ada atau tidak ada Watin Press ke depan. Saya berharap Bapak Prabowo sebagai yang ada leluhurnya di sini untuk bisa ruangan yang terhormat ini pasti ingin menyelamatkan Gunung Slamet. Reboisasi harus kita lakukan bersama-sama. Jika perlu Watin Press ke depan kalau ada bisa mengusulkan ini di dalam kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Itu saja dari saya. Forum Banyumas Eli mengingatkan untuk masyarakat Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Akhir kali billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iten. Daripada saya bikin 2 sesi, masih ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Saya menambah aja. Ya, Mas. Ya. Monggo. Sekalian 6. Wis papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mengenalkan diri. Mungkin saya senada dengan Mas Balit nih. Banyak orang itu terkaget-kaget. Loh, Mas Wanyo ternyata Muhammadiyah atau? Jujur saya kecil dan secara lingkungan pergaulan saya di NU. Dan saya pernah terlibat di sebuah struktural NU di grup WA. Dan ketika mereka tahu saya salah satu di Muhammadiyah, saya dikeluarkan. Saya ada sanadnya kenapa saya seperti itu. Artinya Pak Din itu basicnya orang NU, Tafsir itu basicnya orang NU, Pak Adun itu basicnya orang NU. Tapi secara struktural mereka di Muhammadiyah. Cak Narto juga seperti itu. Itu sedikit perkenalan saya dari aspirasi Muhammadiyah. Jadi gini, mungkin ada sama dari Mas Barit menyampaikan pentingnya apa sih kita bicara Watin Press itu? Apa masih penting gitu? Salah satu teman-teman mungkin kalau perkembangan update dari Mas Farid Gaban gitu. Di era Pak Harto mungkin kita mencoba memperbaiki apa yang terjadi di Bung Karno. Contohnya? Ya, ini bicara perjalanannya Farid Gaban lah. Artinya sama seperti halnya Watin Press tidak ada di Prabowo. Kita lihat apakah Prabowo tidak tahu itu bahwa ini amanah undang-undang. Seperti hari kemarin gaduh, apa Pak Prabowo itu nggak tahu Perpol nomor 10/25 itu sebuah pembangkangan konstitusi.
Jadi yang kita bicarakan seperti yang disampaikan oleh Mas Farid Gaban dengan ekspedisinya itu, kita dari dulu itu capek gitu ya, capek dengan membicarakan permasalahan-permasalahan puzzle. Banyak teman-teman mungkin Mas Farid yang mungkin cukup konsisten ya, mengalami frustasi lah. Begitu. Ini saya tadi segera shock gitu tadi Mas Pur, Pak bro itu jangan nggak wedang apa loh, wedang teh, wedang kopi loh, naik wedang kopi teh kan? Orang jelas juga. Jadi sampai akhirnya ya teman-teman, artinya Watim-Pres akan memunculkan proyek baru. Artinya kita tidak bisa menyelesaikan secara puzzle. Artinya terus ide ini terlalu ekstrem mungkin teman-teman Mas Farid Gaban dengan 4 generasinya ya, mengusulkan Indonesia memang perlu disetel ulang riset Indonesia. Jadi kalau kita hanya parsial Watim-Pres permasalahan Perpol 1025 dan sebagainya, ya ini perlu menjadi penyadaran bersama bahwa Watim-Pres mungkin, dan ini kan paradoks juga, Prabowo seorang militer itu kan paradoks kalau sikapnya selalu menimbulkan kegaduhan. Sebenarnya Watim-Pres itu sudah, tanpa Watim-Pres netizen sudah saking banyaknya mengingatkan Prabowo teranjang mata gitu. Jadi saya ingin menanggapi bahwa oke lah Watim-Pres mungkin dari si parsial Watim-Presnya mungkin penting, tapi tak kalah pentingnya adalah mungkin ide teman-teman 4 generasi Farid Gaban dan sampai generasi Z untuk tidak perlu nyetel ulang Indonesia. Seperti itu Mas Farid. Terima kasih. Terima kasih mendukung riset Indonesia. Dia udah di Purwokerto ya, sudah tidak dilarang. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Mariono dari West Bumi. Saya akan memberikan 2 pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan pertama saya sampaikan kepada Ibu Prof terkait dengan Watim-Pres. Andai sampai selesainya pemerintahan Prabowo Watim-Pres ini tidak terbentuk, karena itu adalah amanat undang-undang, apa ini sudah masuk atau termasuk melanggar konstitusi atau tidak? Yang kedua, ini agak minggir sedikit, mengapa bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh itu tidak dideklarasikan sebagai bencana nasional, sementara di sisi lain justru bencana alam itu oleh PBB dijadikan sebagai bencana internasional. Inilah yang membuat kita prihatin, ada apa sebenarnya di balik semua itu. Itu saja pertanyaan sederhana saya, dan pertanyaan kedua saya berikan kepada semua narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dari West Bumi. Masih ada? Gak apa-apa, ini kita fullin yang forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Giri Ratomo. Saya dokter Iwan. Ini satu-satunya saya di sini. Pak Jihad, senior saya, guru saya untuk ayam bangkok. Pertanyaan saya satu aja untuk Pak Dewa. Tadi panjenengan matur untuk merawat Indonesia. Kata itu yang saya garis bawah. Berkali-kali Prabowo hari ini dan panjenengan khususnya itu adalah sedang merawat Indonesia.
Itu PR besar merawat Indonesia hari ini. Dan tantangan paling besar karena dari pojok sebelah kanan Pak Farid Gabar mengutip dari Pak Farid adalah mereset Indonesia, mengenalkan kembali Indonesia. Itu juga PR besar. Monggo di forum ini barangkali nanti ada benar-benar pesan yang ingin disampaikan kepada pusat, kepada Jakarta, dari Banyumas, dari Gunung Slamet yang besar ini. Mampu enggak kita tetap merawat Indonesia hari ini? Karena bundar Indonesia itu bundar hari ini. Mau ngomongin teh, bundar. Mau ngomongin kopi, bundar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi Kalian yang satu-satunya mungkin gurunya Mas Tiga PU dokter ya, karena jadi guru Bangkok se-Indonesia ya, orang yang sebanyak Mas. Berikutnya masih ada mungkin. Kau bagi habis ini Mas Sihat mau ya. Perkenalkan, nama saya Subo, kaum sedang sepi Pak. Tapi akan saya wakilkan kepada beliau selaku guru kehidupan saya dan guru kebangsaan saya, Pak Sutrisno Dewi. Beliau adalah salah satu penggagas lembaga gerakan hidup Pancasila. Monggo. Monggo Pak. Terima kasih. Saya terima mandat ini sebetulnya ini ngomong-ngomong kata yang baik. Demikian, kami berpikir bahwa kalau kita baca Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen. Sebelum diamandemen, Dewan Pertimbangan Agung itu sudah dijelaskan tugasnya 1-2 yang diatur oleh undang-undang yang berlaku untuk DPA. Kemudian pada amandemen DPA dihapus, dibentuk One Team Press. Di situ pasal 16 One Team Press itu dibentuk oleh presiden yang selanjutnya menjadi undang-undang. Kalau menurut kami berpendapat bahwa DPA dengan One Team Press itu hampir tidak ada bedanya. Yang satu kalau DPA itu sudah lahir karena undang-undang, karena DPA ada, tapi dalam amandemen dihapus. Kenapa dihapus? Padahal diganti pembentukannya adalah One Team Press. One Team Press-nya adalah dibuat oleh presiden, muncul itu dalam undang-undang. Sehingga dengan demikian, kalau menurut kami tidak adanya One Team Press ini sementara ini barangkali tadi sudah disebut apa? Ada penasihat khusus kaitannya dengan presiden. Nah, pada kesempatan ini kami berpikir di tahun pertama Presiden ke-8 ini sudah kerja keras dengan MBG-nya, ada sekolah rakyatnya, ada dan seterusnya, dan mengatasi bencananya kita sudah berhenti. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kelihatannya kita harus memberikan kesempatan secara luas pada Presiden terpilih Republik Indonesia untuk bekerja. Adapun evaluasi dan sebagainya itu adalah pada tiap-tiap pada lembaga yang berwenang untuk mengevaluasi presiden. Kemudian kalau menurut saya
One Press tidak ada itu tidak kuat untuk bicarakan untuk impact pada presiden yang ada. Ini ya, mari kita berpikir bersama. Memang Indonesia ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Karena apa? Sudah pilihan presiden, sudah rampung, isi yang keluar beritanya, WA, YouTube dan sebagainya adalah semacam apa namanya ketidaksatu paduan kaitannya dengan kita berada hidup di dalam Republik Indonesia. Jika dengan demikian, kalau hari ini kita bertemu, itu bisa nanti sebagai masukan ke atas, tapi tidak merupakan bahan untuk mengimpeach dari presiden karena tidak uang. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jadi selamat siang. Perkenalkan, saya nama Hartono, tapi disebut Jihad. Saya pertama-tama akan mengatakan bahwa dasar pemikiran saya itu bukan saya baca buku, bukan pula dari akademisi, melainkan apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan apa yang saya rasakan. Nah, tadi teman itu ngomong bahwa Indonesia ini budak. Menurut saya enggak. Aturan yang dibuat, undang-undang apa semuanya baik, tapi rakyatnya dibikin bodoh. Saya berpikir begini, Mas tadi dengan orang partai, pesta demokrasi ini harus kendaraannya partai. Kita harus akui. Pertanyaannya, partai seluruh yang ada di Indonesia dikumpulkan, anggotanya berapa? Ada 5% dari jumlah pemilih nggak di pesta demokrasi? Undang-undang mengatakan bahwa kekuatan adalah di tangan rakyat. Itu betul. Partai yang tidak ada 5% kok kemelinti, ya. Itu kan kenyataannya. Kenapa kita kok tidak menyuarakan bahwa rakyat itu sangat powerful? Data itu mengatakan nggak ada anggota partai seluruh Indonesia 5% daripada hak pemilih. Dan sistem daripada pesta demokrasi ini lucu menurut saya. Slogan yang selalu kita teriakan, NKRI harga mati. Gini, untuk maju ke pesta demokrasi kendaraannya partai, menurut saya partai itu adalah kawah candra di mukanya pengadilan. Seharusnya setelah mereka berkompetisi menang, mereka diruat, diserahkan kepada merah putih. Ada hal yang sangat mengganjal menurut saya, mungkin saya juga salah. Manakala di DPR itu ada fraksi, menurut saya itu adalah yang mengkotak-kotakan bertentangan dengan NKRI. Karena apapun partainya, manakala kita sudah duduk sebagai wakil rakyat, ya wakil rakyat Indonesia. Bukan wakil rakyat partai. Iya, itu kan. Terus banyak hal yang sebetulnya lebih mendasar yang harusnya diperjuangkan. Mungkin saya salah. Waktu itu saya narasumber pada waktu ulang tahun SPSI.
kita hidup di Indonesia. Program BPJS itu program pemerintah. Kok ada rumah sakit yang menolak BPJS? Itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal menurut saya. Cari makan, hidup, lahir di Indonesia, yang ngatur kita pemerintah, programnya program BPJS, kok kita tidak ikuti. Harusnya Pemda, nggak ada kata lain, rumah sakit itu harus ditutup. Satu. Terus dasar negara kita harus kita akui Pancasila. Pancasilanya di mana? Manakala ada orang sakit yang menggunakan BPJS, waiting list 1 tahun, tapi berbayar langsung ditindaklanjuti. Jadi pesan moralnya, kita itu harus berani bicara dari yang terbawah, bukan omong kosong di atas. Hanya itu, mohon maaf apabila ada kata yang salah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jihan. Dan terakhir saya persilahkan. Ini terakhir ya. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah mempersilahkan saya. Saya Firly Hasani dari mahasiswa Fisip Unsur kebetulan. Di sini saya bersama teman-teman saya. Tadi saya juga sudah mendengarkan bagaimana keresahan yang dirasakan oleh beberapa bapak ataupun teman-teman mahasiswa lain. Saya izin menanggapi ya, mungkin bukan tentang pertanyaan, tapi mungkin nanti tanggapan saya bisa ditanggapi ulang ataupun diberikan feedback itu. Yang pertama adalah saya menyampaikan bahwasanya saya sebagai mahasiswa tidak kaget ya bahwasanya Prabowo ini telah melangkahi istilahnya dari konstitusi yang ada tanpa adanya wakil presiden. Karena sejak awal pun pada masa pemilihan presiden pun beliau kan sudah ya bisa kita lihat dari bagaimana Gibran ini maju sebagai wakilnya gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan di Indonesia sudah sangat kompleks gitu, saya setuju banget karena saya juga bersama teman-teman saya kadang diskusi mengenai permasalahan di Indonesia itu memang sangat kompleks sehingga satu persatu pun kayak susah buat diselesaikan gitu. Tapi kita coba kita bahas tentang permasalahan yang mungkin dekat-dekat tentang beberapa tahun ataupun 1 tahun kali ini. Yang pertama adalah banyak sekali adanya kita teman-teman mahasiswa kita yang ditangkap oleh adanya represivitas polisi ataupun ya polisi yang ditangkap atas penyampaian pemikiran ataupun aktivis yang memang pada saat demo di Agustus kemarin itu. Terus permasalahan yang kedua mungkin tentang MBG, keracunan MBG, kemudian juga ada permasalahan tentang kemarin bencana di Aceh, Sumatera, dan kemarin juga ada bencana baru ya di Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Dan juga ada permasalahan di Banyumas itu sendiri, saya juga sebagai warga Banyumas ya, itu tentang pertambangan di Gunung Selamet gitu. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut kan sudah sangat jelas bahwasanya pemerintahan Prabowo ini memang tidak memperdulikan istilahnya tentang kondisi masyarakat yang ada. Padahal kalau misalnya saya mengutip dari hukum ya Bu, misalnya itu ada salah satu prinsip yang ingin saya ketahui itu salus populi suprema lex esto kalau nggak salah. Bahwasanya itu kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi, bukan malah kepentingan anak, kepentingan oligarki mendahului hukum yang ada di Indonesia. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu mungkin bisa kita bicarakan, bukan cuma kita bicara, tapi dilakukan dengan aksi, dilakukan dengan advokasi tentunya yang bisa merubah secara
kontekstual apa yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalau misalnya urgensi One Team Press, saya rasa ini perlu. Kenapa? Karena One Team Press ini kan merupakan sebuah lembaga negara ya. Lembaga negara yang memang dibentuk untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pertimbangan kepada presiden. Tentunya ini juga salah satu yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber sebagai amanat konstitusi. Namanya sebuah amanat pastinya harus dilaksanakan, harus diwajibkan ada. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa One Team Press ini ada. Kemudian menurut saya juga One Team Press ini tidak hanya sebagai dewan penasihat saja, dewan pertimbangan yang memberikan saran atau masukan, tapi dalam kebijakan dalam penyusunan atau memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden misalnya, itu harus berdasarkan evidence based policy ataupun research based policy. Sehingga apa? Sehingga kebijakan yang nantinya presiden dikeluarkan oleh presiden itu ada pertimbangan ataupun ada nilai-nilai yang memang bisa mengatasi permasalahan di Indonesia. Mungkin seperti itu aja. Satu kalimat terakhir yang tadi dikutip juga oleh Bapak Jihan ya, kalau Jihan ya. Itu NKRI harga mati. Bahwasanya saya menangkap bahwa kita rela mati untuk negara, tapi ternyata pada faktanya negara yang matikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 pertanyaan dan tanggapan tadi ya. Saya kira semua yang disampaikan tadi mewakili banyak keresahan yang kita rasakan yang mendengar dan membaca berita yang berseliweran baik media mainstream maupun yang muncul di media sosial kita. Memang ya kalau dari sisi politik memang agak kompleks ya. Ada dua cara pandang yang satu ingin melihat pada perspektif legal formal bahwa semuanya sebenarnya sudah teratur dengan baik dan semuanya mestinya baik-baik saja gitu. Tapi kenapa jalan politik kita itu terlalu beliku, nggak ada pakemnya gitu. Kita sebenarnya tadi istilahnya apa tuh, mau kopi atau mau teh itu nggak jelas gitu tadi. Bagaimana kita melihat itu? Yang menarik adalah fenomena yang dalam Indonesia itu tidak sendirian gitu. Mungkin kalau kita mau memperluas sumber informasi kita, yang di dalam Indonesia itu satu dari sedikit yang satu dari banyak yang juga mengalami hal yang sama. Kalau di politik ada yang disebut dengan fenomena democratic decline, fenomena kemunduran demokrasi itu tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga orang Amerika juga mumpet juga menghadapi Presiden Donald Trump misalnya. Ya. Misalnya orang Jerman juga pusing juga menghadapi kanselirnya sekarang gitu kan. Kenapa orang-orang Eropa itu mumpet juga perang dengan Ukraina nggak selesai gitu. Padahal kan bisa dirubuk baik-baik. Atau ditarik misalnya ke Timur Tengah. Kenapa sih Netanyahu itu kok begitu begitu ngototnya gitu tanpa mendengarkan suara-suara untuk perdamaian gitu misalnya. Kalau dari perspektif itu apa yang dialami Indonesia memang mencerminkan tadi ya dua hal. Pada satu sisi struktur politiknya itu memang dibuat tidak sederhana secara informasi, dan tidak sederhana itu karena juga ada pengalaman buruk kita menghadapi otoritarisme dan lain-lain. Kita disetting agar saling kontrol sebenarnya kan gitu. Tapi di sisi lain agensi politik kita itu memang makin kesini juga makin makin tidak kreatif juga gitu ya. Karena yang dihadapi memang gitu-gitu aja. Nah yang menarik adalah Pak Prabowo ini kan mengkombinasikan banyak modal sosial, politik, ekonomi yang tidak banyak dimiliki oleh politisi lain. Dari sisi genealogi politiknya misalnya, ya bisa diklaim salah satu keluarga pendiri Republik, ya kan? Kemudian backgroundnya juga sangat plural kan. Ada darah Banyumas, tapi juga ada apa itu? Tondaan Minahasa ya.
Jadi warna merah putihnya lebih tebal daripada konon kondisi yang lain kalau di background itu. Ingat presiden kita itu juga ketua partai. Indonesia itu urusan serumit apapun bisa direbut di antara para ketua partai gitu. Ya. Yang tidak kalah penting beliau itu bintang 4. Ya bintang 3 awalnya tapi terus dapat tambahan waktu akhir kan. Jadi bintang 4 tituler. Jadi di Indonesia politik kita itu serumit apapun kadang-kadang bisa ketika buntu gitu ada kekuatan politik yang bisa menjadi veto player gitu. Nah, Prabowo itu mewakili unsur itu karena berasal dari militer. Yang sangat penting hari ini Indonesia itu tidak mungkin beres politiknya kalau nggak ada modal duitnya kan. Beliau ini wakil, kalau istilah orang sekarang itu oligarki yang yang salah satu yang paling kaya di Indonesia karena berasal dari latar belakang keluarga pengusaha yang juga sangat kuat. Nah, kenapa perilaku politiknya kemudian menjadi tadi ya tidak terjelaskan dengan ini? Apa yang mampu menjelaskan itu? Nah, di level global tadi tren kemundurannya itu memang terjadi di mana-mana, gitu ya. Indonesia sejak 2006 sampai sekarang itu memang turun terus ranking demokrasi kita, bahkan sekarang kalah dengan Timor Leste. Rankingnya kalau nggak salah skornya itu hanya 52. Artinya ya itu memang problem global. Ya, di level nasional tadi makin turun indikator rule of law-nya. Kalau di ngomong konstitusi kan ada 2 istilah gitu. Kita itu sebenarnya mau jadi negara Rechtsstaat, negara berbasis hukum atau berbasis kekuasaan. Mungkin pengalaman politisi hari ini itu mungkin politik Indonesia itu to survive ternyata bukan lagi rule based order gitu, tapi sudah no rule based order jadinya, ya kan? Dan ini tidak hanya di nasional, internasional juga begitu. Asal kamu punya kapal induk, kalau orang seneng bisa dibom juga gitu kan. Di Indonesia juga begitu. Mau apapun ngomong institusi, kalau ujung-ujungnya ngomong survival politik, ya kalau tidak sejak pengalaman terakhir menunjukkan bahwa itu bisa di-bypass semua gitu. Ya. Jadi memang PR-nya banyak. Nah, secara konseptual mestinya kan di level masyarakat sipil seperti kita itu menjadi penyeimbang gitu ya. Nah, masalahnya problemnya dari masyarakat sipil kita juga problematik juga gitu. Ya contoh yang paling gampang ya ormasnya aja lagi rebutan gitu kan. Ada rebutan tambang, ada rebutan ketua umum gitu. Gitu. Ini salah satu sahabatnya. Instruksi. Oke. Prof, izin Pak Prof ya. Kami di sini dapat undangan itu pasti dalam undangan tersebut dalam rangka refleksi akhir tahun kami menyelenggarakan diskusi publik bertema 1 tahun pemerintahan berjalan tanpa wakil dari Gunung Salak. Secara ini saya kalau Mas BPH juga ini kan jadi mabra-mabra, ya kan? Kalaulah misalkan 1 tahun pemerintahan tanpa one team press ini dihapus, judulnya refleksi akhir tahun, pesan dan syukuran dari Gunung Slamet. Wis bahas apa saja nggak apa-apa. Lalu di sini juga disebutkan pasal 16 undang-undang kok gitu. Jadi tadi saya mempertanyakan kedudukan menurut hukum ketatanegaraan apa? Dijawab itu mestinya kan begitu. Di sini ada badan narasumber. Oke semua beramah-beram nggak karu-karuan. Nanti Mas Bobo. Jadi itu pasti akan dijawab kan masing-masing punya orang masih kencot. Jadi nanti akan dijawab oleh masing-masing dengan perspektif. Tadi sebetulnya jawaban Mas Bowo Mister Kakit awal sana jawabannya. Kalau datangnya awal tadi sudah ada jawabannya. Jadi silakan lanjut Mas Lutfi.
Ya, diskusi biasanya kan ada intro, terus ada body text-nya, kemudian ada kesimpulan. Nanti kesimpulannya nanti di Pak BPA sebagai penggagas ya. Ya jadi saya tetap optimis bahwa politik kita hari ini memang harus tunduk pada tadi rule base tadi ya, berbasis aturan main. Tadi saya kira Bu Dekan sudah menjelaskan dengan sangat jelas, detail sekali gitu ya. Tapi memang secara politik memang kelihatannya tidak selalu seindah itu gitu. Ya, dorongan untuk patuh sesuai dengan pakem politik kita yang berdasarkan konstitusi itu kelihatannya perlu terus digaungkan gitu. Tadi jadi kalau di level elit partai dan lain-lain tidak atau belum mengarah ke sana, saya kira di level masyarakat sipil ini yang perlu digaungkan. Tapi di level masyarakat sipil kita juga sedang ada problem juga gitu. Sehingga dorongan untuk kembali ke pakem atau rel konstitusi itu mungkin belum sekuat ini. Nah, apakah setelah setahun ini apakah akan ada dorongan ke sana? Ya, saya termasuk orang yang optimis bahwa masyarakat Indonesia itu selalu akan punya kemampuan untuk merevitalisasi dirinya, memperbaiki dirinya, tergantung kepada kondisinya mau seperti apa. Karena tantangan tadi yang tadi kita diskusikan, Indonesia itu punya problem ekonomi ketimpangan yang sangat parah gitu ya. Dan Pak Prabowo saya kira punya concern yang sangat besar. Strategi publik selalu akan menyampaikan soal keberpihakan terhadap rakyat dan lain-lain, itu saya kira perlu diingatkan terus gitu, bahwa itu bukan retorika tapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Yang kedua soal tadi environmental damage gitu ya. Cina sudah bicara soal ekonomi hijau yang menyejahterakan semuanya. Kita itu baru di tahap eksploitasi gitu. Keadilan lingkungan itu bukan lagi soal wacana, tapi sesuatu yang harus dikerjakan. Yang ketiga soal tatanan dunia yang berubah juga. Kita itu dulu di zaman Pak Karno itu menjadi kontributor dan menjadi perintis bagi gagasan-gagasan perubahan besar dunia, non-blok dan lain-lain. Kita ini BRIN ini agak ketinggalan kereta ya, karena bukan menjadi inisiator, tapi menjadi pengikut gitu. Nah, One Team Press itu saya kira salah satu bentuk kelembagaan yang bisa menjembatani itu, mengingatkan bahwa wisdom, kebajikan dan kebijakan itu harus diusung dengan cara yang juga ya baik dan saintifik gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau tidak hanya orang yang ada, tapi juga ada kelembagaan yang bisa menopang itu. Karena DPR tidak bisa menjadi satu-satunya harapan, harus ada kelembagaan lain yang bisa membawa semangat wisdom tadi. Nah, semangatnya kan sebenarnya konstitusinya balik, kita harus butuh lembaga yang bisa menawarkan cara pandang baru gitu. Karena kalau enggak nanti tadi kata Pak Subalit, nanti Indonesia yang warnanya macam-macam itu hanya dilihat dalam perspektif miopik seorang letkol muda yang mungkin bukan meremehkan ini ya, tapi cara pandangnya mungkin belum luas seperti para resi yang sudah makan asam garam di politik Indonesia. Dan itu yang kita butuhkan di kelembagaan One Team Press yang kita diskusikan hari ini. Saya kira itu mungkin Mas Bayu. Terima kasih Mas Lutfi. Jadi kalau Mas Lutfi, saya itu dari proses awal tadi Mas Boko nek jelasin wi ono introne, ono Korea, ono akhir. Jadi memang tidak begitu, dan melihat bahwa One Team Press itu menjadi hal yang penting karena tadi kompleksitas yang kita bahas itu sangat kompleks, tapi dia butuh kebajikan dan kebijakan, dan itu levelnya kalau zaman ini disebutkan sebagai resi. Nah, masalahnya kita bisa nemu nggak resinya itu nanti yang juga menjadi bahasan. Mungkin Mas Oning, Bang Oning bisa menjelaskan. Tapi sebelumnya saya persilakan Prof. Riris untuk memberikan penjelasan
mungkin mengulang atau menjelaskan lagi apa yang disampaikan dari para penanya dan penanya. Monggo Prof. Felice. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya jawabnya juga langsung semuanya, tidak satu persatu, pengen karena waktu yang sudah terbatas. Mohon maafnya kalau karena saya juga bukan pemuas, juga mungkin nggak akan memuaskan semua orang gitu. Jadi begini, kaitannya kembali saya menekankan bahwa konstitusi kita, undang-undang dasar kita sudah jelas mengamanatkan bahwa ada lembaga yang namanya One Team Press. Ini harus dibentuk oleh Presiden. Yang kemudian dari undang-undang dasar ini lahir undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang 19 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 64 2024. Jadi kalau saya kembali menegaskan bahwa One Team Press ini harus segera dibentuk. Siapapun itu yang nanti akan duduk di dalamnya. Tadi pelonggaran di Undang-Undang 264 tahun 2024. Berapapun itu menurut saya kan nggak ada batasannya di undang-undang itu. Artinya sesuai dengan kebutuhan dari Presiden. Kembali kalau tadi dikatakan seorang yang duduk di One Team Press itu apakah harus lebih tua dari presidennya? Menurut saya tidak juga. Apakah yang disebut resi suhu itu harus lebih tua? Ini kaitannya dengan suhu digital, mungkin justru suhunya muda-muda, gitu kan? Ya, ini sesuai dengan kompetensinya saja, bidang-bidang apa yang dibutuhkan. Itu yang mungkin nanti yang bisa duduk di dalam One Team Press. Kemudian juga tadi saya menekankan, apakah ketika Presiden sudah 1 tahun lebih ini tidak membentuk One Team Press melanggar konstitusi? Saya ketika dari semalam itu mikir, ini kalau saya digandeng sama orang politik saya nggak ngeri itu kan. Makanya dari tadi nggak jawab saya ini nanggar apa enggak? Sepakat dengan tadi Bapak, jangan sampai kemudian bahwa ini juga jangan-jangan dibawa ke impeachment gitu kan. Kalau bicara menurut saya ya persoalan hukum dengan politik memang berbeda, tetapi dia akan beriring berjalan bersama-sama. Memang bukti yang nyata kalau sekarang ini hukum kalah politik, iya gitu. Tapi nggak bisa politik jalan sendirian juga nggak bisa. Gitu. Dia akan bunuh seperti yang tanpa sayapnya, nggak bisa terbang. Sama halnya hukum tanpa politik juga nggak bisa juga itu. Artinya menurut saya bahwa ketika kita melihat di sini ingin menyuarakan adanya sebuah menurut saya Presiden SBY 1 tahun lebih ini tidak memiliki Prabowo jadi salah ini. Presiden Prabowo Subianto ini 1 tahun lebih tidak memiliki Dewan Pertimbangan Presiden. Nasihat-nasihat menurut saya masih perlu dibutuhkan ketika Presiden harus segera mengambil keputusan. Meskipun sudah keluar tadi Perpres tentang pembentukan penasehat khusus, putusan khusus, asisten khusus itu. Tapi kembali itu dasarnya hanya peraturan Presiden. Kalau One Team Press tadi itu perintah dari konstitusi harus segera dibuat. Apakah kemudian ketika nanti dibentuk One Team Press putusan ini dihapuskan perpresnya dicabut, itu juga bisa. Bukan hal yang tabu Presiden mencabut perpres yang sudah dikeluarkan. Itu menurut saya bisa jadi solusi. Bukan berarti kemudian perpres sudah keluar nggak bisa dicabut, itu bisa saja dicabut. Kembali kalau politik menghendaki. Ini kalau kita bicara kaitannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau saya tetap menyuarakan dari Gunung Slamet ini dengan semangat One Team Press ini harus segera dibentuk. Kemudian dari sepakat juga dengan Bapak tadi kaitannya dengan Pak Sutrisno Dewi. Sepakat Pak, jangan kemudian nanti belum dibawa ke soal yang politisi impeach ya. Ya, saya terlalu jauh juga. Tapi yang kembali lagi, ketika kemauan politik itu sudah mengedepan, ya hukum mau bisa apa ya? Gerakan realnya apa Bu? Kenapa? Gerakan real kita. Gerakan realnya adalah seperti apa yang kita lakukan, kita suarakan.
Itu yang bisa saya lakukan dan juga menyuarakan. Saya akan terus menyuarakan bahwa Timpres ini tetap harus ada. Ya, itu salah satu yang saya harus kita suarakan, semangat dengan panitia penyelenggara. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kaitannya tadi kalau legislative review itu. Ketika kita bicara legislative review tentunya berbeda. Peraturan presiden, kalau perpres itu nggak perlu legislative review, cabut aja, kan? Itu kewenangan dari presiden untuk mengeluarkan perpres. Dan tadi mengenai penasihat khusus, asisten khusus itu semuanya kan hanya dengan perpres. Dan biaya kembali saya katakan biaya yang dikeluarkan itu juga cukup banyak. Ada anggaran negara di situ yang dikeluarkan. Lebih baik menurut saya cari sukunya, resinya, daripada kemudian mengangkat yang tidak jelas. Yang nasihat dan pertimbangannya menurut saya belum tentu itu tepat sesuai dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Terima kasih Prof. Felis. Sebetulnya modus ini melanggar, terus ini bahasa saya. Kalau Prof. Felis nggak perlu begitu. Ini melanggar dan kemudian cabut aja perpres yang itu karena nggak terlalu penting. Dan yang terakhir tadi apa Bu? Oh iya, saya agak lupa itu kalau melanggar terus yang penting ya nggak perlu diimpeach lah. Gitu. Sampai nggak perlu. Barit ya. Kenapa? Oh iya pesan. Ya nanti akan disampaikan biar kalau pesan Gunung Selamat biar Mas Titi ya. Lanjut kepada Bang Oning, monggo. Baik. Secara umum Prof. Riris kemudian Mas Lukman sudah menjelaskan. Lutfi, sorry. Tapi yang jelas, kalau saya sih sederhana aja. Sampai dengan sekarang ada sesuatu yang sifatnya wajib tidak dijalankan oleh Presiden. Konstruksinya kan harus kita sepakat di situ. Ketika tidak dijalankan, maka itu masuk kategori pelanggaran terhadap konstitusi, tidak sekedar undang-undang. Karena itu diatur oleh konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi itu akan diuji di level yang namanya DPR. Kita punya keberatan untuk itu. Bahwa dipakai atau tidak itu soal lain. Tapi perkakas itu kita punya. Satu. Yang kedua, kalau ini kita tidak suarakan sungguh-sungguh, ini bisa jadi presiden. Suatu saat, secara hukum, periode ini presiden tidak mengangkat One Timpres. Kedepan dia bisa saja tidak angkat menteri. Bisa. Karena itu namanya jurisprudensi. Sesuatu yang salah, kemudian sesuatu yang harusnya dijalankan, kemudian kita mengexcuse, kita merasa itu tidak perlu, tidak penting-penting amat. Ketika dipakai yang lain, baru kita kaget. Kok iso ya? Mau kemarin kamu nggak ribut. Ini loh, ini cara berpikir tentang bernegara. Nah, soal dipakai atau tidak sama DPR itu silakan saja. Tapi kita punya problem itu. Nah, terkait dengan itu maka saya bersyukur cuman sedikit kok yang tata negara clear hari ini. Dan hari ini saya satu panel dengan Prof. Riris. Kalau kita agak jauh lagi ke Jogja masih ada satu. Di Jakarta hampir tidak kita temukan lagi. Karena semua sudah partisan. Dialektika pemikiran ideal itu satu. Yang paling tidak bisa diganggu adalah kampus. Itu yang dikenal dengan kebebasan akademis. Dia lihat itu hitam putih aja, salah benar-benar. Prof. Riris sedang berada di posisi. Kemudian pelaku berusaha mengakali semua aturan itu. Siapa yang ada di DPR? Para menteri, presiden, etc. Yang menjembatani siapa? Yang menjembatani itu adalah para peneliti, lembaga-lembaga yang difasilitasi. Itu mencari jalan tengah
Yang ideal tidak mungkin, yang main-main tidak mungkin, ini loh. Nah, jadi kita ngapain? Ya ini PR besar, dan saya pikir Banyumas harus memikirkan itu. Kenapa? Karena bagaimanapun Pak Prabowo datang dari Banyumas. Dan sebelum saya akhiri, ketika saya pertama kali lihat Pak Prabowo, saya membayangkan dia mau menghidupkan lagi cita-cita yang belum selesai dari Bung Karno. Apa itu? Sosialisme Indonesia. Ya. Nah, untuk anak-anak kalau pakai pakai tema-tema seperti ini, kalau kalian tidak buat baca atau hanya modalnya TikTok, kalian nggak tahu mimpi besar tentang sosialisme Indonesia. Itu luar biasa. Ternyata setelah dalam prakteknya dia sangat kompromistis. Sangat kompromistis. Pemimpin nggak bisa, pemimpin mau kuat itu kalau kompromi nggak. Kita kan punya imajinasi supaya seperti Cina itu kan. Tapi Cina kuat. Ada yang salah dia ubah, ada yang ini ubah, kita kan. Nah, pemimpin yang terlampau kompromis itu tidak akan optimal. Dan saya lihat Prabowo lebih menikmati jadi panglima ABRI dibandingkan jadi presiden. Itu cita-citanya, kalau kita baca biografinya kan ada cita-citanya yang dia inginkan betul. Dia jadi panglima ABRI, tapi dia dipecat pada saat kasus 98. Jadi kalau lihat acara tentara itu dia lebih menikmati jadi panglima panglima ABRI daripada dia jadi presiden. Ya, mudah-mudahan ini refleksi kita bersama, dan kita harus terbuka bahwa bangsa ini, negara ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan untuk anak-anak muda, kalian mahasiswa, kalian tahu perubahan hari ini tidak datang dari ormas, perubahan hari ini tidak datang dari partai politik, perubahan hari ini tidak datang dari organisasi mahasiswa, tapi perubahan hari ini datang dari kesamaan cara pandang Gen Z. Mau tahu di mana? Ada di Nepal, ada di Bulgaria, ada di Madagaskar, ada di Peru. Silakan praktek. Terima kasih Bang Oning, tepuk tangan. Oke, dan terakhir saya kira Mas DBA perlu bertanggung jawab, karena dari tadi juga pertanyaannya sebetulnya juga mengarah ke Mas DBA tentang forum ini, karena mungkin saja orang curiga dari awal, gitu ya, termasuk saya menganggap pertemuan ini tidak terlalu penting dan tiba-tiba ada Watim Press. Tapi mendengarkan semua ternyata ini jangan-jangan melanggar konstitusi, bukan jangan-jangan, kata Prof. Ridis, ini melanggar konstitusi, ya, artinya ini sesuatu yang bahaya sekali. Nah, monggo Mas BBA untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, pesan dari Gunung Selamet juga, dan juga klarifikasi kalau memang perlu diklarifikasi. Monggo Mas BBA. Terima kasih Mas Farid. Terpaksa saya mungkin agak sedikit panjang bicaranya supaya tidak ada salah sangka. Salah sangkanya biasanya acara saya perdalangan, acara ini tiba-tiba acara politik, dan makanya sebagai alumni Lemhanas saya menggunakan ikatan alumni Lemhanas. Menyangkut Pak Prabowo, tahun 2016 saya sowan ke Pak Jenderal Sunarto almarhum. Nah, dulu Bang Banyumas tinggal di sebelah di Limas Agung, di sebelah baratnya DKT. Beliau mengatakan begini, Mas, waktu itu ada 2 orang utusan Prabowo. Dugaan saya namanya Pak Sadar Subagio. Satunya anggota DPR, satunya minta saya sebagai purnawirawan TNI untuk mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Pak Narto cerita begini, seberapa jauh dan kenal Pak Prabowo akrabnya, berani mendebat beliau? Oh enggak, ya, kami hanya, tapi begini. Nah, saya kasih 2 pertanyaan saja yang terkait nanti kesimpulan jawaban saya. Yang pertama, tolong tanyakan Pak Prabowo sebagai pensiunan Letnan Jenderal, TNI berapa gajinya setiap bulan diterima? Kalau tidak bisa menjawab, beliau bukan purnawirawan, beliau ini dipecat. Yang kedua, kalau orang Indonesia ke luar negeri sehari, 2 hari, seminggu, apa namanya? Turis Indonesia. Kalau orang Indonesia ke luar negeri 7 tahun, apa namanya? Itu adalah dui kewarganegaraan.
ini yang gemblung KPU-nya. Orang seperti ini bisa jadi calon presiden. Ini kata Pak Jenderal Soeharto, sahabat saya. Jadi saya tidak bisa mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden karena cacat secara moral maupun secara politik. Maaf, ini katakanlah profiling dari presiden kita. Beberapa waktu yang lalu saya punya sahabat namanya Letnan Jenderal TNI Bambang Darmono, satu angkatan dengan Pak Prabowo. Beliau ada 3 orang yang Letnan Jenderal pensiunnya, Prabowo, Safri, Pak Bambang Darmono, satunya siapa lupa. Yang ketiga-tiganya sekarang sudah jenderal penuh. Ji, aku ditawar teman-teman bilang, kan tinggal sampai Mas Bambang yang belum jenderal penuh. Bagaimana kalau kita usulkan jadi jenderal? Saya tidak berkenan katanya, Pak Prabowo. Nah, saya bertanya kepada beliau waktu terjadi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena apa? Pak Jenderal Bambang Darmono ini dulu Pangkops Aceh ketika terjadi tsunami. Dan yang melahirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya kritik begini, Mas Jenderal, piye ki kancamu Prabowo kok nggak menetapkan sebagai bencana nasional? Ora takon tidak tanya kepada panjenengan. Halo Ci, aku wis repot lah. Aku telepon Safri. Tapi ya saya sudah dianggap tidak penting. Maka dari sini kemudian dari pembicaraan saya dengan teman saya 10 hari yang lalu ada lembaga yang belum ditetapkan presiden, sementara itu adalah amanat konstitusi, One Team Press. Saya langsung berpikir, Mas Barit, yang bisa mengingatkan Prabowo adalah secara spiritual. Makanya pakai judul pesan dari Gunung Selamat. Mohon maaf, ini sebetulnya kemasan saja pesan dari Gunung Selamat. Karena insya Allah nyampe ke sana. Saya baru dibuatkan flyer kemarin, flyer yang ada gambarnya Gunung Selamat itu. Tadi malam saya mendapatkan feedback, flyer itu sudah diteruskan berkali-kali. Yang mengirim saya itu adalah orang yang 2 tahun yang lalu menjadi pejabat di One Team Press. Jadi tidak ada desain apapun, Mas Farid. Jadi saya hanya sebetulnya ingin mengingatkan presiden, kalau mengingatkannya dari Banyumas, insya Allah nyampe. Maka saya setuju dengan Mas Komandan kita, Mas Tek, pesan dari Gunung Selamat kita juga nanti akan sama-sama sampaikan. Saya sudah sampaikan kepada senior saya, Mas Dodit MC. Nanti selesai acara ini, mohon izin ini agak di luar konteks. Nanti kita bersama-sama di sini bareng-bareng menyuruhkan terutama adalah pesan konservasi. Oh ya, untuk Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman, kita 2 tahun lalu saya diajak Mas Era dan teman-teman itu untuk menyikapi kerusakan Gunung Selamat, utamanya di sisi barat di Sirampok, karena pertanian ketan yang sudah merambah sampai 2.300 mdpl. Kemudian juga di wilayah yang lain, sehingga perlu koridor hukumnya. Pilihannya namanya Taman Nasional. Walaupun Taman Nasional itu tidak sempurna, tapi itu yang sedang dilakukan teman-teman dan sudah dilakukan gubernur. Kita adalah concernnya adalah nanti bersama-sama untuk menyuarakan konservasi. Itu tambahan. Tapi sekali lagi bahwa saya merasa bersyukur, beruntung, tidak ada rencana apapun dan tidak ada pikiran strategis apapun untuk mempersiapkan acara ini, karena sangat singkat sekali. Japri semuanya teman. Jadi Mas Lutfi ini junior saya di HI Visipol UGM dan masih keluarga itu. Mas Honi Chan ini juga junior saya di GMI, juga di di UGM. Lalu Prof. Riris baru beberapa hari ketemu, ini juga kecelakaan, bukan apa-apa. Saya sowan kepada beliau untuk menjadi, karena belum ada narasumber dari hukum tata negara. Saya sowan ke beliau di kampus
ternyata libur, kok saya pengangguran nggak ngerti kalau itu lagi liburan. Nah, beliau saya japri langsung telepon, beliau posisi di luar kota, acara yang segera dilaksanakan, tidak sopan. Tapi Mas Farid dan teman-teman, saya merasa beruntung, merasa bersyukur bahwa kehadiran ibu, bapak, teman-teman, adik-adik sekalian sungguh merupakan satu energi yang luar biasa. Dalam konteksnya katanya Bung Honi itu adalah perawat Indonesia. Sahabat saya Farid Gaban itu dengan teman-teman itu mengatakan riset Indonesia karena sudah terlalu frustasi. Mas Farid Gaban ini sahabat saya, istrinya juga sahabat saya. Memandang Indonesia memang bermacam-macam perspektifnya. Nah, mari sekarang kita, karena ini ada momentum, diskusi ini juga melalui ada juga langsung yang saya kirim link Zoom-nya hanya beberapa orang, tidak lebih dari 5 orang, tapi semuanya penting karena ini memantau ini dari Sekretariat Negara. Jadi motivasinya apa? Motivasi saya kumpul-kumpul teman-teman, membuat ruang, dan ada satu isu di antara banyak isu Indonesia yang harus diselesaikan. Jadi kalau Mas mengatakan ruwet, KB ruwet, mari kita melihat pada sisi yang lain. Karena ini satu titik kita bicara soal multipres yang ternyata saya kan sebelumnya berangan-angan karena bukan ahli tata negara. Ini kan amanat konstitusi. Kalau memang nggak perlu, ya sudah diamandemen aja konstitusinya, gitu kan. Ternyata beliau jawab tadi sangat clear bahwa saya kira kok kita sepakat dari sini dengan ahlinya, ahli hukum tata negara, bahwa multipres ya harus diadakan, dan mulai dari forum ini kemudian nanti mohon teman-teman membantu untuk menyampaikan kepada halayak, termasuk mengingatkan pada intelektual yang lain di kampus-kampus yang lain untuk bersuara. Karena kalau kita mau ber-Indonesia sesuai dengan kesepakatan sebagai negara hukum, ya mari kita laksanakan. Bukan persoalan efektif atau tidaknya, tapi adalah konsistensi kita terhadap kesepakatan bersama atau konsensus bersama. Saya kira itu Mas Farid matur nuwun, dan sekali lagi mohon maaf dan agar konsumsi ini kurang, mohon maaf ya, mampunya cuma itu. Ya, matur nuwun Mas DDA. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sesi akhir ini saya kira saya memberi kesempatan ke floor untuk menyampaikan gagasan maupun pertanyaan dengan beragam perspektif. Kita melihat Indonesia yang kompleks, tapi bagian Watimpres ini bagian kecil yang kita coba urai di kerutan itu. Karena ruwet ini ya juga harus diselesaikan juga, atau harus dibuat juga. Nggak bisa kita membiarkan kerutan ini. Sekali lagi terima kasih pada Mas Lutfi Makasin PhD, pada Prof. Riris, pada Mas Bang Oning, dan juga pada Mas DDA. Saya Barit Adrianto mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan mungkin kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Mas Barit, dan sekali lagi tepuk tangan buat 3-4 narasumber. Saya malah tertarik pada Mas Boni. Ya. 3, 2, 1. Hijaukan kembali Gunung Selamat ya. Ya. 1, 2, 3. Hijaukan kembali Gunung Selamat. Hijaukan kembali Gunung Selamat. Hijaukan kembali Gunung Selamat. Dia masalahnya. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi publik, maka berakhir sudah acara ini, dan